Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, laka ya Rasulullah, ya miman ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah, radiyallahu lana wa lahumul Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Abdullah ya ganastana dina suratul mustaqim Radal ladhina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqarrubna ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah li qada'ina li qada' hajatina min hawaijid dunya wal akhirah لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لسدنا قلوبنا شمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنابنا لمصالحنا للبتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أولياءك يا الله أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berkaitan dengan mukjizat Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, itu ada dua. Yang pertama, menghidupkan orang mati secara fisik, langsung bangkit dari kubur. Terus yang kedua, yang terpenting adalah menghidupkan orang yang hatinya mati. Menghidupkan orang yang hatinya mati ini lebih memiliki efek kemakmuran dan kebahagiaan yang abadi. Siapa orang yang hatinya hidup dengan cahaya Allah, maka orang ini akan menempuh kehidupan di dunia dengan bahagia, dengan selamat, akan menempuh kehidupan di akhirat juga dengan bahagia, dengan selamat. Nah, ruh kehidupan yang hakiki itu adalah ilmu. Perkara-perkara yang berkaitan dengan berbagai hal yang bersifat duniawi, itu saja dibutuhkan ilmu. Apalagi berkaitan dengan substansi, dengan dimensi hakikat kehidupan diri kita, sangat diperlukan ilmu. Nah, ilmu itu semakin mulia objek ilmu yang dikaji, yang kita kaji, maka ilmu itu menjadi semakin mulia pula. Nah, tentu saja ilmu yang berkaitan dengan keilahian itu adalah ilmu yang paling terpuji, ilmu yang paling tinggi tingkatannya. Nah, ilmu ini, ilmu dalam konteks keilahian sama dengan cahaya rohani. Cahaya rohani itu sama dengan hakikat ada. Jadi ada itu cahaya, cahaya itu ilmu. Maka orang berada pada lintasan ini, pada lintasan ilmu, cahaya, dan ada secara hakiki, berarti ada pada lintasan keilahian. Maka karena itu, pegang kuat ilmu keilahian, amalkan dalam kehidupan ini, rasakan kemahaan dan keagungan Allah Ta'ala, maka kita akan sampai di kemuliaan sebagaimana yang semestinya, sebagaimana yang sudah ditawarkan oleh para nabi kepada umat mereka. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang Nabi Isa. Bagaimana kita sebenarnya tidak terpisahkan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga tak terpisahkan dari kita. Kita yang dimaksud di sini adalah seluruh komponen alam raya. Yang megang kita bisa langsung kepada syairnya Ibn Arabi, falaulahu walaulana, andaikan bukan karena Allah, walaulana dan bukan karena kita,
lama kana alladzi kana, lama kana tidak ada, alladzi apa sesuatu kana yang ada. Ini masuk ke wilayah filsafat mistis ya. Mistik dalam artian bukan konotasinya Jawa, tapi filsafat Islam. Andaikan tidak karena adanya konvergensi, titik temu antara kita dengan Allah, antara Allah dengan kita, antara semesta ini dengan Allah, antara Allah dengan semesta, maka tidak akan pernah kita saksikan apa yang sekarang disebut ada. Coba direnungi. Apa yang sekarang disebut ada. Nah, semesta ini ada, jelas konkret. Dan masterpiece dari keberadaan semesta ini adalah kita manusia. Kita manusia. Karena itu di sini menggunakan laulana. Andaikan tidak karena adanya konvergensi antara Allah di satu sisi dan semesta di sisi yang lain, kita tidak akan pernah menyaksikan apapun yang ada dari seluruh komponen alam semesta. Berarti dengan demikian, semesta ini bisa kita pandang sebagai sesuatu yang baru dan karena itu akan rusak. Tapi bisa juga kita pandang sebagai sesuatu yang transenden. Kenapa? Karena keterlibatan Allah dalam mewujudkan semesta ini. Dalam mewujudkan semesta ini. Selama kita masih bisa menyaksikan berbagai macam komponen alam semesta ini, berarti pada saat itu sesungguhnya kita senantiasa memiliki peluang untuk menyaksikan keagungan Allah, kemahaan Allah. Keagungan Allah, kemahaan Allah. Nah, kalau di dalam pandangan para sufi yang lain, misalnya pada tingkatan pemaknaan kalimat la ilaha illallah ya, kan langsung di situ dipahami dengan la maujudah illallah, tidak ada yang wujud selain Allah. Nah, itu secara global pada tingkatan puncak pemaknaan syahadat seperti itu. Nah, Ibnu Arabi itu mau memerinci. Jadi keberadaan Allah itu tertampung keagungannya, tanda kemahabesarannya tertampung pada kita sebagai komponen alam semesta ini. Tertampung. Andaikan misalnya semesta ini tidak ada, bagaimana kita bisa menyaksikan wujudnya Allah coba? Kalau kita tidak ada, semesta tidak ada, bagaimana kita bisa menyaksikan wujudnya Allah? Berarti apa? Kita ini adalah jalan kepada asal usul kita. Kita ini adalah jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia disebutkan sebagai adallu dalilin Allah, yaitu bukti paling konkret yang menunjuk kepada Allah. Karena semesta ini adalah bukti paling konkret yang menuju kepada Allah, terutama diri kita ini, maka sesungguhnya tidak boleh tidak kita mesti mengaji diri kita sebagai kitab keagungan Allah. Siapakah kita? Kita tidak lain adalah berjilid-jilid kitab keagungan Allah. Berjilid-jilid kitab keagungan Allah. Karena itu kemudian Nabi memberikan garansi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya akan kenal siapa Tuhannya. Kenapa? Karena tidak ada diri yang tak tersambung dengan Allah. Seluruh diri tersambung dengan Allah Ta'ala. Karena itu iman-iman. Allah sudah menyediakan jalan untuk sampai kepada hadiratnya. Lah kok kita tidak pakai iman-iman? Jadi semesta ini sesungguhnya adalah wujud kemurahan Allah menyediakan jalan agar kita manusia itu menempuh jalan ini agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ini ya, makin diperdetail oleh Ibnu Arabi. Fa inna maka sesungguhnya kami a'budun
A'budun ini di sini merupakan jamak taksir dari abdun. A'budun ialah hamba-hamba haqqan secara hak. Wa innallah, dan sungguhnya Allah Ta'ala maulana, ialah Tuhan kami. Yang disebut dengan a'budun, yang disebut dengan hamba itu apa? Konotasinya bukan perkara kita ibadah di sini, bukan. Bukan perkara kita ibadah, bukan. Kita tuh disebut hamba di dalam puisi ini adalah karena kita cuman nyadong dari Gusti Allah. Menerima dari Gusti Allah. Perihal wujud kita ini. Kita ini pasif sebenarnya dalam wujud diri kita. Nah, konotasinya a'budun atau hamba di sini ke sana. Sementara Allah Ta'ala adalah Tuhan, yaitu Allah yang mengisi diri kita dengan wujud. Pertanyaannya begini, terus yang diisi oleh Allah dengan wujud itu apa? Itu tak lain adalah gambaran Allah tentang kita, imajinasi Allah Ta'ala juga tentang kita, diisi oleh wujud, maka kita inilah buktinya diisi dengan wujud. Nah, karena secara imajinatif manusia itu merupakan gambaran Allah yang paling sempurna tentang makhluk, tentang wujud, maka berarti kitalah makhluk yang paling berkabar terang benderang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Yang lain gimana? Seluruh alam semesta, komponen yang ada di dunia ini semuanya berkabar tentang kemahaan Allah. Tapi tidak ada yang lebih nyaring, lebih lantang, lebih fasih, lebih jelas berkabar tentang Allah dibandingkan dengan manusia. Itulah manusia kemudian kenapa dipercaya untuk mengelola kehidupan ini, mengelola semesta ini. Sebagai apa? Perpanjangan tangan Allah Ta'ala di dalam menyusuri sejarah kehidupan kita. Maka dipertegas lagi, wa inna adapun kami ainuhu, ialah realitas Allah, fa'lam, maka ketahuilah. Kami tidak saja menunjuk kepada manusia, tapi kepada semua yang wujud ini. Ini adalah realitas Allah. Sebab dari mana kita bisa mengaku bahwa kita punya realitas? Gak bisa. Ini realitasnya Allah Ta'ala, dimensi zahirnya Allah. Dimensi zahirnya Allah Ta'ala. Jadi kalau ditanya realitas Allah seperti apa? Semesta ini merupakan bagian dari realitas Allah. Adapun yang belum direalisasikan dari apa yang ditampung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak tak terhingga. Artinya kalau Allah mau bikin 1000 kali lipat dari dunia ini, 1.000.000 kali lipat dari semesta ini, sampai tak terhingga, ya bisa. Tapi dimensi realitasnya Allah Ta'ala sekarang apa? Ya kita ini, ya semesta ini. Aneh. Bagaimana kemudian tak tergetar menyaksikan semesta? Oh, ini adalah realitasnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ainuhu fa'lam, maka ketahuilah. Jadi ada komponen-komponen, bagian-bagian dalam diri kita secara spiritual itu yang harus kita bangkitkan, kita hidupkan dulu. Onderdil rohani itu kita fungsikan. Onderdil itu kita fungsikan. Kalau onderdil rohani itu kita fungsikan, maka kita kemudian merasakan dan sadar, oh, kita ini, semesta ini realitas Allah sebenarnya, bukan yang lain-lain. Karena itu tidak ada satupun partikel yang tidak bernisbat kepada Allah, tidak ada. Semua partikel ini bernisbat kepada Allah. Nah, atas dasar seperti itu, ketika memohon kepada Allah dalam munajatnya, Syekh Tajuddin di akhir kitab Hikam itu menyatakan, ya Allah, Engkau adalah zat yang kasih sayang kepadaku jauh sebelum aku ada. Apakah Engkau akan menarik kasih sayangmu justru ketika aku ada dan membutuhkannya? Idza ma qulta insana, idza ma qulta
apabila menyatakan engkau insanan kepada insan. Nah, semesta ini dikenal dengan apa? Dengan makrokosmos ya. Al-insanul kabir. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu idiomnya itu ya, kalimatnya al-insanul kabir, manusia besar gitu. Jadi semesta ini disebut dengan makrokosmos itu, bahasa Arabnya adalah al-insanul kabir ini loh. Nah, adapun manusia itu merupakan miniatur semesta. Jadi walaupun manusia itu kecil, tapi seluruh makna hakikat semesta dikandung dalam diri manusia. Dikandung dalam diri manusia. Bahkan di hadapan para sufi, semesta ini tidak lebih dari setitik debu yang hinggap di samudra hatinya. Karena kecil semesta ini. Semesta adalah setitik debu yang menempel di dinding hatiku. Itu kalau kita sudah tidak tertarik kepada selain Allah Ta'ala. Kalau yang akbar cuma Allah, yang agung cuma Allah, semesta hanyalah setitik debu. Sehingga kenapa? Terlampau berlebihan kalau saya tertarik kepada setitik debu itu. Terlampau berlebihan. Jadi ketika kita sebut manusia, ketika sebut alam, hati-hati. Jangan sampai kita tidak nyambung. Itu realitasnya Allah. Wong kucing itu nggak pernah minta kok bentuknya menjadi seperti kucing itu. Ya. Itu langsung dipaket sama Gusti Allah itu kan. Apa kita tidak katakan bahwa sesungguhnya secara hakikat realitasnya Allah? Oh, nggak pernah minta. Kita juga nggak minta mau punya kulit yang sewarna begini. Nggak pernah minta juga mau bentuk rupa kita seperti apa, nggak minta, pakai aja langsung gitu. Apa bukan realitasnya Gusti Allah kalau begitu? Karena itu pada satu sisi kita ini adalah realitas Allah, di sisi lain kita itu adalah kebaharuan makhluknya. Pahami baik-baik. Artinya apa? Tidak ada makhluk yang murni cuman makhluk tok 100%, nggak ada. Nggak ada. Kalau begitu kan berarti makhluk itu memiliki otoritas sendiri, memiliki kemampuan sendiri, memiliki kesanggupan untuk bertahan sendiri. Enggak ada. Jadi makhluk yang murni makhluk 100% tidak ada. Ya kan? Ya. Karena itu fala tuhjab, maka janganlah dihalang-halangi, dihijabi engkau biinsanin, dengan sebutan insan atau manusia. Artinya apa? Sebutan kita sebagai manusia, sebagai makhluk, jangan sampai itu menghalang-halangi kita untuk merasakan dimensi ilahi pada diri kita. Jangan menghalang-halangi. Ya, orang makin akrab dengan Allah Ta'ala itu makin berkelekar ketika merasakan kenikmatan. Aku atau engkaukah yang menikmati ya kekasih? Aku atau engkaukah sesungguhnya yang minum kopi dan ngerokok? Aku atau engkaukah sebenarnya yang merasakan berbagai macam penderitaan dan perkara-perkara kehidupan ini? Ya, belajar mentransenden ya. Jadi Ibnu Arabi itu mau melakukan percepatan, mau menarik para pembaca cepat kepada Allah itu nggak bertele-tele, begini loh jalannya, itu maksudnya. Fala tuhjab biinsanin. Kamu jangan terhijab dengan sebutan manusia. Di situ tetap ada dimensi Allah. Kita ini realitas Allah Ta'ala. Nah, ketika orang mabuk di makom yang seperti ini, muncul seperti kalimatnya Abu Yazid Bustami, Subhani, Maha Suci aku. Kenapa? Dimensi kebaharuannya lenyap, didesak oleh dimensi keilahiannya. Suwung sebagai diri sendiri digantikan oleh dimensi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Suci aku, sembahlah aku. Orang yang nggak pernah memahami konteks pemahaman keagamaan seperti ini, wah itu harus dibunuh. Qadamuhu halalun. Caranya halal. Nggak paham konteks yang seperti ini kan. Padahal di dalam momen-momen tertentu Nabi kita juga begitu. Itu apa? Beliau pernah bersabda, Ana Ahmad bila mim. Aku adalah Ahmad tanpa mim. Ahad.
Wa ana Arab bila ain. Aku Arab tanpa ain, Rob. Kondisi tertentu ya. Cuman Nabi kita itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih jauh lebih banyak sadarnya ketimbang mabuknya banyak sadarnya. Sebab menjadi panutan umat itu harus menjadi teladan yang bisa dipertanggungjawabkan ketauladanannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad a'dha, maka sungguh telah memberikan Allah kepadamu burhanan terhadap bukti kemahaan Allah dalam dirimu. Secara fisik saja ini bukti kemahaan Allah Ta'ala. Kuping kita cuma dilubangi kok bisa dengar. Coba ya. Coba para pematung, pemahat itu kan bikin yang seperti siapa di antara kita kasih telinga yang persis sama, lubangi juga apa dengar? Kasih mata juga persis sama, apa bisa melihat? Nah, ini adalah bukti bahwa Allah Ta'ala itu berperan di dalam dimensi fisik kita. Ini bukti. Berarti apa? Allah itu membentangkan dirinya luas-luas, lebar-lebar, agar menjadi jalan tol rohani bagi kita manusia. Jadi sesungguhnya sudah disediakan nih, jalan tol rohani disediakan. Tapi apa boleh buat kalau kendaraan-kendaraan kita itu kempes semua? Apa boleh buat kalau kendaraan kita tuh ngadat? Jadi sekali binjot langsung protol, yang disebut GL Pro. Nah karena itu kita membaca syair-syair ini saja ya. Kalau kita menekuni jalan rohani, kalau kita tidak tertarik kepada sini Allah sampai kita syair-syair ini aja. Apalagi membaca hatam fusul hikam. Tapi kalau cuma dibaca dilewati, sama saja juga tidak ada dampaknya. Karena itu fakun, maka jadilah engkau hakon ialah Tuhan, wakun jadilah engkau holkon makhluk, jadilah engkau Tuhan sekaligus makhluk, makhluk sekaligus Tuhan. Artinya apa? Disebut jadikan dirimu sebagai Tuhan, tidak lantas mengatur seluruh makhluk merasa berkuasa, bukan itu maksudnya. Jadilah engkau itu Tuhan, jadilah engkau itu makhluk, maksudnya apa? Rasakan bahwa pada dirimu itu hadir kemahaan Tuhan. Rasakan juga pada dirimu itu ada dimensi kemakhlukan. Jadi ini puisi ini bukan perintah untuk diktator. Pokoknya serba terserah aku. Wah, jadi Fir'aun. Jadi Fir'aun kalau begitu kan. Nah itu perbedaan antara apa? Antara narsisnya Fir'aun dengan narsisnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kalau Fir'aun, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun kepada penduduk Mesir, aku Tuhan kalian yang tertinggi. Artinya apa? Bisalah memerintah siapa saja, mau siapa saja di Mesir itu. Nah itu berarti apa? Yang kambuh di situ apa? Arogansinya yang kambuh. Arogansinya yang kambuh. Itu penyakit terbesar yang ditularkan oleh iblis. Sementara Abu Yazid Bustami Subhani, dia sudah tidak merasa, bahkan ada pun dia tidak merasa ada. Betul-betul sudah kosong. Jadi narsis tapi berbeda antara yang satu dengan yang lain. Narsisnya Fir'aun adalah narsis yang kelam oleh nafsunya sendiri. Narsisnya Syekh Abu Yazid Bustami karena sudah tidak menyaksikan apapun yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sama narsisnya, tapi jarak antara keduanya sangat jauh. Nah kalau begitu takun maka ada engkau. Jadi kalau kita bisa merasakan dimensi keilahian dan dimensi kemakhlukan dalam diri kita, maka takun ada engkau billahi bersama dengan Allah, rahmanan menjadi seorang yang pengasih. Jadi kalau kita sudah merasakan dimensi keilahian dalam diri, dimensi kemakhlukan dalam diri, kita menjadi belas kasih kepada semesta loh. Rahman,
Yang namanya Rahman itu tidak pilih-pilih. Bukan hanya pengasih kepada orang-orang yang tunduk, kepada orang-orang yang tekun berdoa, tidak. Juga pengasih kepada orang yang kurang ajar, pengasih kepada mereka yang berdosa. Takun billah rahmanan, takun ada engkau billahi bersama Allah atau ditopang Allah, ditopang pertolongan Allah Ta'ala, rahmanan, kau tampil sebagai pengasih dalam kehidupan ini. Jadilah kemudian kita menjajakan sifat Allah yang paling pokok. Apa itu? Cinta dan kasih sayang kita jajakan. Jadi kalau yang dikit-dikit menghardik, dikit-dikit membentak, pasti belum pernah berjumpa dengan rahmannya Allah. Belum berjumpa. Dikit-dikit orang salah, pokoknya selain diri ini tidak ada yang suci, apalagi gitu. Belum ketemu dengan induk dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kemudian muncul di sini, muncul idiom perintah, wa ghadhih, dan berilah makan engkau khalaqahu, terhadap makhluknya Allah. Dimakan dengan apa? Dengan sikap santun dan kasih sayang. Minhu, dari itu Rahman. Jadi siapa alam semesta ini dengan rahmannya Allah Ta'ala? Nah kalau begitu, takun maka ada engkau rohan ialah roh, wa raihanan dan wewangian. Engkau kemudian menjadi daya hidup, menjadi wewangian. Menjadi daya hidup, menjadi wewangian. Itulah sebabnya ya, Nabi itu berkeringat, keringatnya itu lebih wangi dibandingkan dengan parfum manapun di dunia. Di dalam kitab Al-Khosaisul Kubra yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti, di situ disebutkan bahwa Ummu Aiman itu pernah mengumpulkan keringat Nabi dalam botol ketika Nabi sedang tidur. Karena mencium wangi, ternyata ketika diselidiki sumber wangi itu ternyata dikumpulkan, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam botol. Nabi yang sebenarnya tahu dan merasakan, diam Nabi biar tidak terganggu Ummu Aiman ini. Ya. Coba kalau misalnya langsung mau apa itu kan? Bisa terkejut, takut dong. Nabi kan penyayang. Nabi kan penyayang. Jadi setelah selesai mengiringkannya Nabi itu masukkan dalam botol dan dicium harum sekali, Nabi bangun dengan tersenyum. Ada apa? Ini Nabi mohon direlakan. Oh iya boleh. Ya Pak, Nabi itu ngagetin. Wah, itu bagaimana bisa menampilkan nama Allah Ta'ala Ar-Rahman itu. Nah, kalau kita sudah menjadikan induk nama Allah Ar-Rahman itu dalam diri kita, dalam bertindak, ya, maka kita menyapa makhluk-makhluk itu dengan kasih sayang, dengan penuh santun, dengan mendoakan, dengan mengharapkan bahwa akan memiliki kehidupan yang lebih tentram, lebih sejahtera, lebih damai, lebih selamat. Ke sana enggak ada umpatan, enggak ada doa-doa yang mencelakakan, enggak ada. Sana. Kalau sudah begitu nanti kita akan menjadi roh, menjadi daya hidup orang-orang di sekitar kita yang hatinya masih setengah hidup setengah mati, atau memang mati, itu bisa hidup nanti. Bisa hidup. Kenapa? Karena sifat Rahman Allah, nama Rahman Allah yang kita pantulkan nanti bisa hidup. Nah sekarang hati itu setengah hidup setengah mati, malah dimatikan sekalian. Dimatikan sekalian. Dengan apa? Dengan dibentak-bentak itu, dengan dikafir-kafirkan itu. Mengislamkannya sulit, malah dikafirkan. Mestinya apa? Mestinya yang masih setengah-setengah kesadarannya itu bergaul dengan diri kita, muncul semangat rohaninya. Mestinya kan begitu. Itu namanya daya hidup itu. Coba kekuatan daya hidup Allah Ta'ala yang berada pada Nabi itu spektakuler, luar biasa itu. Bayangkan orang-orang jahiliyah itu kan tidak saja mati kuadrat hatinya itu.
Mati semati-matinya itu. Orang-orang jahil itu. Nabi datang sebagai kekuatan, sebagai daya hidup. Kemudian bersemi, kemudian di dalam hati mereka petunjuk Allah, cahaya Allah bersemi. Muncul kemudian generasi yang sangat militan dalam akhlak yang terpuji itu. Itu kan pengaruh Nabi, luar biasa pengaruh Nabi itu. Karena ya, gimana? Fa'adayna, maka memberikan kami kepada Allah madhab suatu yabdu yang tanpa itu mah bihi dengan Allah fina pada diri kami wa'adana memberikan Allah nah kepada kami. Kami memberikan kepada Allah. Apa yang diberikan oleh kami kepada Allah? Ya, yang diberikan adalah kami menerima sebagai bayang-bayang makhluk ketika mau diwujudkan, menerima. Nah, ini kan berarti apa? Memberikan peluang dalam tanda kutip kepada Allah Ta'ala untuk mewujudkan apa yang semula hanyalah merupakan bayang-bayang, memberikan. Sebenarnya sih apa sadar waktu itu kita memberikan? Ya enggak, sebenarnya ini cuma pembahasannya secara detail itu begitu. Atau juga kita tidak bisa menolak, misalnya Allah berencana tak wujudkan kamu. Oh jangan, enggak boleh, enggak bisa juga. Jadi yang memberikan itu apa? Kami ini adalah gumpalan kemungkinan yang oleh Allah Ta'ala sudah kadung diwujudkan. Jadi kami berikan kepada Allah kemungkinan kami untuk diwujudkan. Itu loh maksudnya. Kami berikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kami tampak, Allah pun juga tampak. Kami menjadi nyata, Allah pun juga menjadi nyata. Allah nyata pada diri kami, ya. Terus Allah memberikan pada diri kami kemahaannya itu. Allah memberikan kemahaannya pada diri kami, maka Allah menjadi nyata dalam diri kami. Coba ini dulu paham? Gimana? Ini muter-muter enggak? Enggak. Paham? Apa? Coba mana yang belum? Coba. Semua yang ada di alam semesta ini bahkan kita itu bisa dijadikan media tapi dalam waktu yang sama kenapa kita tidak merasakan Allah seakan-akan hanya tinggal nama dan huruf saja. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Ya. Bagaimana kita itu menyembuhkan kita kepada Ya oke, mungkin untuk para pemirsa yang nonton Facebook ini suaranya kurang lantang, saya ulangi ya. Kita ini sebagai media untuk mengenal Allah, oke? Tapi kita kenapa tidak secara otomatis merasakan Allah kan itu? Kenapa begitu? Karena kita lebih perhatian kepada yang lain. Contoh gini, anak ini dari sini di sini, dari tadi di sini, lah. Karena saya tidak hirau, maka apa artinya dia berada di sini? Jadi kalau kita lebih terfokus kepada yang lain, kesemsem pada yang lain, kemahaguan Allah yang tak terbatas itu pun tidak bisa kita rasakan. Tidak bisa kita rasakan. Atau sebaliknya, ketika kita terlampau kesemsem, tertarik sama Gusti Allah Ta'ala, gumuruh semesta, pergantian peradaban demi peradaban, itu juga sama berlalu begitu saja. Anjing menggonggong itu. Jadi gitu ya, nggak terasa juga. Karena itu, kenapa di dalam Islam itu kita diajarkan khusyuk? Apa itu khusyuk? Hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Khusyuk. Jadi fokusnya batin kita untuk merasakan Allah itu khusyuk. Nah kalau ini kita fokuskan, maka tinggal menunggu apa? Karunia Allah Ta'ala untuk merasakan Allah. Nah ini bukan otomatis, sebab kalau otomatis seperti itu, siapa saja sama derajatnya kan nanti. Nah kalau otomatis seperti itu, jembel gelandangan ngaku pendekar nanti. Padahal belum diuji toh. Coba diuji dulu dengan pisau, dengan linggis, dengan rantai gitu. Nah kalau selamat itu berarti pendekar.
Kalau semuanya karena sudah menampung keman Allah Ta'ala terus merasakan sama, wah ya itu nanti bagaimana kita bisa membedakan? Hatta na'lamal mujahidina minkum. Ya. Sehingga Allah itu bisa menyaksikan siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang tidak kan gitu. Potensi itu dikasih semua. Potensi itu dikasih semua. Peluang-peluang itu memang ada. Nah, kayak gitu ya. Ada lagi. Ada lagi. Ini tinggal di ini aja. Kalau paham keagamaan kita sudah terjejal-jejal di bawah sadar itu dengan perkara yang lain itu, itu bisa aja keluar itu, digantikan fusul hikam ini loh. Sebab kalau nggak begitu ya nggak ujung merasakan. Sebab kan kita beragama dari dulu itu ya sudah dicekoki dengan surga dan neraka. Oh, surga dan neraka oleh guru dan tetangga kata MH. Itu dikeluarin. Ganti yang menu-menu anyar gitu loh, yang lebih fresh ganti Ibnu Arabi, ganti Rumi, ganti Hikam, ganti ya itu yang lebih menjadikan kita semakin alkalin toh. Makin drat gitu. Masa baterainya dari dulu itu lau. Di charger 2 jam pakai 5 menit habis. Mending ganti merek. Ganti merek. Ya. Yang nyaring. Tapi juga banyak orang itu masih memposisikan Allah itu kayak apa ya, pemerintah gitu, kayak kasih neraka, kita kasih surga gitu. Jadi kayak kurang merasakan cintanya Allah gitu. Struktural itu ya. Ya, Allah yang di puncaknya ya. Struktural gitu. Ya, begitu. Kurang merasakan cinta dan kasih sayang Allah Ta'ala. Surga dan neraka itu prasmanan sebenarnya. Ya, tergantung kita mau pilih apa lah itu. Bebas kok. Faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau memang sudah pilihan kita dengan sengaja, ya kita hormati juga itu pilihan itu. Namanya pilihan kita hormati, merdeka kok itu. Nah, Nabi itu dengan berjerih payah itu mengajak manusia itu cuma satu landasannya, kasih sayang. Jadi, Nabi menawarkan menu-menu spesial yang menyehatkan jiwa raga, ditawarkan oleh nabi-nabi. Kalau misalnya ada yang bilang, oh nggak mau, saya ini burung gagak, burung herring, lebih cinta bangkai, ya monggo. Pilihan, Pilihan. Jadi ini semua seluruh risalah yang diturunkan, ajaran yang diturunkan, nabi-nabi diutus, itu semuanya adalah wujud kasih sayang Allah. Gitu. Tidak ada yang selain kasih sayangnya, itu enggak ada. Mengapa Allah itu tidak butuh pamrih apapun kok. Allah itu tidak bangga dengan sembah kita, tidak menuntung karena itu apa? Kalau tidak karena kasih sayang murni. Karena itu cinta yang murni itu cinta yang tanpa syarat. Cinta yang tidak pamrih. Ya Budi pamrihnya besar. Berkorban, ngajak traktir macam-macam, masih tidak mau pulang. Ya Pak ya, Basara maka jadi al-amru apa itu perkara wujud kehidupan ini semesta ini maksuman ialah terbagi biyahu wa iyana. Terbagi dua, Allah dan kita semesta ini terbagi dua. Joinan ini. Kalau tidak begitu, wujud nggak ada. Nggak ada. Joinan. Nah, dalam konteks seperti ini kemudian muncul konsep apa? Konsep wihdatul wujud. Jangan dikira tidak masuk akal wihdatul wujud itu. Sangat masuk akal dalam konteks paradigma yang seperti ini. Masuk akal. Wow, wihdatul wujud pokoknya setiap Ibnu Arabi itu pasti sesat. Nah, nggak paham soalnya. Kalau paham dengan alur logika yang dipakai, ya enggak akan mungkin menyatakan bahwa tulisan-tulisan Ibnu Arabi, karya-karya itu kelam, enggak. Sangat jelas sekali konsep wihdatul wujud itu real.
Coba gini aja misalnya. Kalau Allah Ta'ala menarik tajalli sifat wujudnya ditarik dari kita. Ya lenyaplah kita kembali kita kepada tidak ada. Oh enggak bisa berdiri sendiri kok kita ini memiliki ada kok. Memiliki wujud kan enggak berdiri sendiri. Tarik sama Gusti Allah Ta'ala. Tak tarik tajalliku dari mau lenyap kembali kepada lumbung ketiadaan. Ya no? Iya sya yudhibkum. Kalau Allah berkehendak bisa langsung melenyapkan kalian semua. Alam semesta ini. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah juga kalau berkehendak bisa mendatangkan makhluk yang baru yang bukan bengal-bengal seperti kita ini. Bisa melahirkan apa? Memproduk seri-seri terbaru bisa. Kita ini kan sisa-sisa dari seri-seri lama. Jadi kadang cuman ya casingnya saja yang baru, ketika dibuka tetap lama. Jadi terbagi dua. Fa'ahyahu alladhi yadri biqabi hina ahyana. Fa'ahyahu maka menghidupkan kepada Allah alladhi siapa orang yadri yang tahu alladhi biqalbi kepada hatiku. Hina ahyana ketika menghidupkan Allah kepada kami. Jadi kalau orang sudah mengerti gemuruh rohani kami begitu, yaitu merasakan Allah, maka orang ini nanti bisa merasakan wujudnya Allah, merasakan kehadiran Allah. Itu yang disebutkan menghidupkan Allah, bukan dalam artian sebelumnya mati terus hidupkan, bukan. Artinya sebelumnya memang di situ, cuman karena rohaninya baru bangkit, baru menyala, maka kemudian dimensi keilahian di situ menjadi hidup, dan disebut dengan fa'ahyau, maka menghidupkan kepada Allah alladzi siapa orang yadri yang mengetahui orang qalbi terhadap hatiku. Jadi orang yang sudah bisa merasakan hati yang menyala, kemudian menyala juga sebagaimana hati yang disaksikan itu, maka orang ini akan menyaksikan dimensi keagungan Allah pada segala sesuatu yang sebelumnya tidak disaksikan. Itu yang disebut dengan menghidupkan. Karena itu ya bahasa-bahasa puisi begini nggak langsung ditelan mentah-mentah. Puisi-puisi kayak gini. Saya pernah ketemu dengan orang Wahabi dalam perjalanan dari Solo ke Jogja. Orangnya nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab bisanya. Tak ajak bahasa Indonesia nggak bisa. Wah. Terus menyatakan bahwa Ibn Arabi itu sesat, fidolal. Saya tanyakan, aina dolalu? Coba sesatnya seperti apa? Bilang kan? Ternyata inilah fakun hakon wakun kholkon. Jadilah Tuhan, jadilah makhluk. Masa Tuhan si makhluk, makhluk si Tuhan. Itu enggak pernah mengikuti forum tasawuf. Masa manusia itu Tuhan? Masa Tuhan kok jadi manusia? Wah. Sulit kan menerangkan sama orang seperti itu, sudah dari awal menolak itu sulit itu. Mending wis kita rehat dulu. Nanti tunggu habis maghrib setelah berbuka buat. Jadi kalau sudah dari awal menolak itu sudah dijelaskan. Pasti orang seperti itu bandel. Kecuali kalau orang itu inklusif, coba gimana mungkin bisa saya cerna. Bisa orang itu menerima. Tapi kalau belum apa-apa sudah menolak, itu namanya dalam filsafat a priori. Itu nggak mungkin bisa menerima. Pokoknya bumi ini datar, pokoknya titik. Itu nggak akan bisa terima bahwa bulan enggak, tetap enggak. Pokoknya enggak. Sulit kalau sudah begitu. Pembuktian seperti apapun tidak akan bisa terpakai kalau begitu. Dan nolak soalnya. Makanya jangan keburu nolak. Kenalan dulu, kalau cocok baru diterima. Belum kenalan aja sudah enggak. Hanya karena melihat wah itu gendut. Siapa tahu yang cocok memang yang gendut-gendut. Fakunna, coba ini lagi kan hebat Ibn Arabi ya, dihebatkan oleh Gusti Allah lah ya. Enggak mungkin hebat dengan sendirinya. Fakunna, maka ada kami fihi di dalam Allah akwanan, ialah alam semesta. Jadi kami ini berada di dalam diri Allah sebagai semesta. Artinya apa? Dilingkupi oleh kemahaan Allah Ta'ala.
wa a'yanan wa azmanan. Di dalam diri Allah muncul sebagai realitas, muncul sebagai zaman, waktu demi waktu. Apa yang dibaca? Sebagaimana kitab Burdah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu berbicara tentang zaman-zaman yang lampau, berbicara tentang kota-kota masa silam, seperti kota Iram, Iram madzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, berbicara tentang bangsa-bangsa, kaum Thamud, kaum Ad dan semacamnya, berbicara tentang kehidupan yang akan datang, hari kebangkitan dan semacamnya. Jadi kita di dalam Allah Ta'ala itu muncul sebagai apa? Sebagai realitas, sebagai waktu, sebagai alam ini. Jadi sebenarnya kita setiap saat itu berbaring, tidur dalam pelukan Gusti Allah. Coba rasakan begitu. Bukankah kita dilingkupi? Enak loh. Dengan Allah Ta'ala akur. Dengan Allah Ta'ala sudah enjoy. Dengan Allah Ta'ala akrab. Bisa bermesraan. Tak tidur dulu ya dilingkupi. Kita ini muncul di dalam Allah. Kita ini bukan di luar Allah, di dalam Allah. Allah itu mahitun bikulli syai'. Allah itu meliputi segala sesuatu. Bagaimana bisa dikatakan di luar Allah? Cuma ini yang disadari oleh Ibnu Arabi. Walaysa bidaimin fina, walaysa, dan tidak ada Allah bidaimin ialah selamanya fina pada diri kami. Jadi kami, kita semua ini abadi dalam Allah, tapi abadikah Allah pada diri kami? Tidak. Nanti kalau sudah ditarik kepada asal usul ketiadaan itu, nah itu. Jadi Allah eksis pada diri kita, sebagaimana kita temporal, maka eksisnya Allah sesuai dengan wadahnya itu temporal pula. Walakin dzaka ahyanan, akan tetapi dzaka adapun itu Allah ahyanan, itu bertajalli hanya pada kurun waktu tertentu, yaitu selama kita masih eksis, masih wujud. Ada yang dibingungkan? Hah? Ayo, gimana? Yang cewek-cewek ini paham apa? Oh iya. Nanti kalau enggak bertanya itu enggak ketahuan paham apa enggak. Iya. Oke. Bagaimana diungkapkan bahwa kita ini adalah mikrokosmos ya, mikrokosmos, yaitu resume alam semesta, nah, resume alam semesta. Nah, kalau unsur-unsur alam ini ada 4 yang bisa kita, yang biasa kita pahami itu ada unsur air, tanah, api, udara. Pintar, kelas berapa? Pada kira bocah. Nah, itu dalam diri kita itu ada komponen-komponen itu ada. Komponen-komponen itu ada. Terus juga ya, yang lebih penting dari sekedar komponen-komponen itu, yang lebih penting, kejiwaan alam semesta itu, kejiwaan alam semesta itu berada dalam diri kita. Tumbuh, bergejolak dan lain semacamnya itu juga ada dalam diri kita. Bahkan kita ini melampaui alam semesta karena kita memiliki orientasi yang pasti. Kalau alam semesta ini kan terima apa adanya, diciptakan kemudian dibikin mengalir apa adanya. Kita ini memiliki kemungkinan untuk maju, dan membawa semesta ini pada sejarah kedamaian, ketentraman, pada kehidupan yang penuh dengan kemakmuran, kecukupan. Kita pengendali. Nah, karena itu hanya bentuknya saja yang kecil. Maknanya secara maknawi itu kita ini makrokosmos, semesta mikro. Makanya semesta ini ada karena kita. Semesta ini ada karena kita.
Kalau tidak dalam rangka karena manusia, untuk apa dibikin semesta ini kok? Kenapa harus dibikin semesta? Wong Sayyidul Anbiya al Mursalin ya, Rasulullah itu merupakan alasan semesta ini mengada. Dan beliau itu adalah manusia. Jadi dalam rangka Allah menciptakan manusia yang tuannya adalah Sayyidul Mursalin itu, Nabi itu, maka Allah Ta'ala kemudian menciptakan semesta ini. Kalau tidak, untuk apa repot-repot menciptakan alam semesta ini ya? Laulaka lama khalaqtul aflak. Nah karena itu kemudian sebesar apapun jisim semesta ini, kerangka semesta ini, sebesar apapun, tetap secara ontologis, secara nilai, tetap berada di bawah manusia. Tetap lebih sempit dibandingkan dengan nilai keluasan yang ada dalam hidup manusia. Jadi kita itu disebut mikro, itu karena bentuknya, wujudnya, tapi secara makna kita ini makrokosmos. Kita adalah Tuhan, manusia ini adalah Tuhan bagi segenap kehidupan. Karena itu kalau sudah tuannya tidak beres, gonjang ganjing nanti anak buah berupa alaman ya. Karena itu kiamat itu datang ketika tuan-tuan ini sudah tidak beres semua. Tuhan yang bernama manusia ini udah nggak beres di mana-mana, hancur karena sudah tidak punya alasan untuk bertahan. Hancur. Yang disebut dengan kita ini mikrokosmos secara bentuk. Ada lagi? Ya. Tadi mengenai kebersamaan dengan Allah itu bisa dirasakan. Ya, kebersamaan dengan Allah bisa dirasakan terus. Dan kata yang sebelumnya untuk bersama Allah bisa berkehendak, artinya tidak membutuhkan apa saja, yang langsung Allah berkehendak bersama. Ya. Mas, kemudian bingung dengan ayat yang liqa rabbih falyamal amalan sholihan ya. Oke. Tampaknya sementara amal soleh itu sebagai syarat Ya oke. Sebenarnya ya amal apa saja itu bisa sampai kepada Allah loh sebenarnya. Cuman sampainya itu nanti apakah sampai yang diridhoi atau tidak. Tapi sebenarnya seluruh amal sampai loh. Jadi nggak usah khawatir kalau pernah sampai itu. Misalnya gini ya, Allah itu melakukan pembatasan berkaitan dengan jalan, melakukan pembatasan. Kalau misalnya kayak Burhanuddin itu, kayak yang kocak yang seperti orang tidak berceramah itu. Sebenarnya lewat jalan Imogiri Timur bisa sampai Malioboro. Lewat jalan Imogiri Barat sampai Malioboro. Lewat jalan Paris sampai jalan Bantul sampai Riwates sampai. Cuman Allah Ta'ala bilang yang saya ridhoi yang lewat jalan Paris. Jadi Allah melakukan pembatasan. Jadi dibatas ya lalu. Kenapa Allah melakukan pembatasan? Karena manusia kapasitasnya sebegitu. Walaupun mungkin ada angan-angan dalam diri manusia. Sebenarnya kalau dibebaskan sih kan enak juga misalnya. Mau lewat jalan Imogiri Timur, mau Barat, kan sebenarnya enak juga kan ya. Nah, yang lebih paham tentang yang semestinya dan sebaiknya itu Allah. Karena itu kemudian kita yakin aturannya itu sudah cocok. Saya yakin seperti itu. Kebergantungan kepada kebergantungan beramal soleh itu untuk berikutnya. Nah, karena itu sudah ditentukan, maka tidak boleh tidak kita ikuti dengan keyakinan bahwa itulah yang terbaik bagi diri kita untuk ikuti. Tidak mungkin Allah menunjukkan itu kok tidak yang terbaik. Dengan keyakinan seperti itu kita ikuti. Walaupun sebenarnya lewat jalan mana saja sampai. Mungkin sampainya lecet misalnya. Nah, di lewat jalan yang sebelahnya sampai juga babak belur. Siapa tahu pengen sensasi. Ya, bisa juga. Jadi atau begini misalnya,
Kalau Allah Ta'ala berkehendak sendiri misalnya, berkehendak sendiri nih, bebas dari aturan yang ditentukan. Misalnya. Lewat mana saja bisa bahagia, bisa. Allah membahagiakan seluruh penduduk neraka itu bisa kalau mau. Jadi cuma kelihatannya api tapi tak dibikin bahagia ya, seperti berjingkrang-jingkrang, berjoget-joget di tengah pesta. Bisa kalau berkehendak. Jadi kehendak Allah Ta'ala itu tak terbatas. Kehendak Allah Ta'ala itu bertakluk bijami'il mumkinat, dengan segala sesuatu yang mungkin. Boleh kalau memang Allah Ta'ala yang berkehendak sendiri seperti itu. Tapi jangan kita yang kemudian memproyeksikan, lewat sana saja pasti nanti berkehendak. Ya nggak bisa, belum tentu soalnya kan berkehendak. Jadi kalau Allah sendiri yang menangani, karena Allah tidak wajib tunduk kepada aturannya sendiri, boleh. Jadi terserah Allah bahwa ada pohon bambu mau dibikin berbuah semangka, boleh kalau menghendaki ya. Tapi kalau rekayasa manusia sepanjang umur kayaknya nggak bisa itu. Pohon bambu berbuah semangka. Nah, karena itu beberapa tahun yang lalu UMY kena tipu loh. Yang ada orang dari Jawa Timur yang bisa bikin air laut berubah jadi bensin ya. UGM sudah menolak karena nggak masuk akal. Menurut ilmu UGM itu nggak masuk akal. Tapi menurut ilmu UMY masuk akal. Kontrak kena tipu ternyata. Ketika masih demonstrasi itu uji coba itu bisa memang. Ini langsung air laut bisa. Kalau ada jinnya pasti bisa loh. untuk ikut ini kerjasama menipu. Ketika dicoba sendiri nggak bisa ternyata. Akhirnya orang yang tukang tipu itu dipenjarakan, dituntut sama UMY. Nah. Tapi kalau Allah Ta'ala apa saja yang dikehendaki bisa. Yang penting bukan hal yang mustahil. Ada seringkali pertanyaan yang mustahil. Contohnya begini pertanyaan mustahil itu ya. Bisa nggak Allah bikin batu yang besar sampai tidak kuat ngangkat? Nah itu pertanyaannya salah itu. Sebab yang namanya sifat Allah qudrat iradah itu ta'alluqnya dengan sesuatu yang mungkin, bukan yang mustahil. Kan itu kan mustahil Allah tidak ngangkat itu loh. Sebesar-besarnya. Emang dikira manusia apa? Manusia bikin bangunan, satu orang bikin bangunan suruh angkat, ya nggak bisa. Bisa nggak Allah itu bikin Tuhan yang serupa Allah? Oh ya nggak, bukan perkara nggak bisa. Itu tidak ada ta'alluqnya itu loh, nggak ada candelannya. Jadi pertanyaannya yang salah. Ada lagi? Ya. Pertanyaan saya berhubungan dengan kalau nggak salah ada sebuah hadis mengatakan itu beribadahlah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak, yakinlah bahwa Allah masih akan melihat kita. Oke. Saya lanjutkan dari hubungannya dengan hadis itu ya. Untuk pintu Allah kan kita dapat rasakan dari beragam pintu. Iya. Terus misalkan kita kebetulan kondisi hati kita, kondisi batin kita untuk menyikapi dari sebuah hadis itu, misalkan segala sesuatu itu pertama kita anggap ibadah. ya. Untuk itu misalkan antara merasakan dan seolah-olah itu loh yang saya maksudkan. Ya. Itu gimana ya? Ya. Anta budallah ka'annaka. Engkau menyembah Allah seakan-akan. Ya. Engkau melihat Allah. Itu lebih menunjuk kepada kualitas rasa. Sebab nanti kalau disebutkan misalnya engkau menyembah Allah dan engkau menyaksikan, nanti kemudian menunjuk wah ini Tuhan semua. Jadi itu lebih tertuju kepada perkara rasa. Makanya ada istilah ka'annaka. Seolah-olah engkau seakan-akan engkau. Nanti ketika sampai kepada hakul yakin, tidak lagi seolah-olah. Memang cuma menyaksikan Allah. Dan itu bergantung
nggak apa-apa. Hierarki kapasitas mata batin. Kepada karena itu kita kelola ini mata batin ini kelola. Kalau sampai kita menyaksikan makhluk-makhluk kok yang tampak adalah kepiawaian, kepandaian Allah yang menciptakan rupa-rupa makhluk itu, berarti kita sudah melampaui adanya pagar-pagar keterbatasan makhluk. Waktu itu Allah lebih tampak dibandingkan dengan makhluk. Sampai hari ini masih lebih tampak makhluk. Ya, kalau melihat perempuan cantik, aku kena menyaksikan Allah, bukan kena apa-apa di situ. Kalau melihat yang tidak cantik kok nggak menyaksikan Allah? Kemana itu? Wah, itu pasti bab-bab gombal itu. Tapi kalau mau melatih rasa, jangan kepada yang tidak cantik, yang cantik dulu kalau melatih rasa. Nanti makin lama yang tidak cantik juga bisa masuk. Makin lama bisa masuk. Makin lama kalau tidak ada yang nerima lagi. Ada lagi? Saya waktunya kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin. Tadzakkuri jiranin bidhi salami mazajtadam anjaronim muqladim bedami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Am habbadir reha min tilqa'i kalimatin wa madal barqu fil zalma'i min idami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amali ainaika in qulta fufa mata wa mali qalbika in qulta tadfiq ya imi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Yasabu zabu annal haba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa mutarimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lal hawa lam turid ala dalalin ibtali dhikril bani wal alami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa kaifa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bi alaika hudul dam'i wasaqami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa athbata wajdu hatta abratin wa dhanan مثل البحر على خديك والأنام مولاي صل
اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه نعم سرى طيف من أهوى فرقني والحب يعترض اللذات بالآلم يا لائمي بالهوى العذري معذرة مني إليك والأنظر أتتك لي الأجر بمستتر عن الوشاة والأداء بمنهزم وطن وزلاكن لست أسمعها إن المحب عن العذل في صمم إني ذهبت نسي شيبي في عذل وشيب بعض في نص عن التهم فإن أمرت بالصائمة تعظت من جهلها بنذير الشيء ولا عدت من الفعل الجميل ضيفنا لما برأسي غير متشمي لو كنت أعلم أني ما أوكر كتمت سرا بدالي منه بالكتم من لي برد جماه من غوايتها كما يراد جماه الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة وإن يمسك الطفل تهمل شاب على حب الرضاء وإن تفتم ينفضم فاصرف هواها وهاذر أن توليها إن الهوى ما تولى ورأي بالآمال سائمة وإن هي استهلت المرعى فلا تسمي أم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدم وشد ومن شبع وربما حسد من الدخان ودر الدم من عين طلعت من المحارم والجمع يدا وغالب النفس والشيطان وعظيما وإنما ما ضاق النزف الديم ولا تطع منهما خصما ولا حكما وأنت تعرف كيد الغصب والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما دمرت به وما استقمت فما قولي ولا تزود الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصم ظلمت سنة من أي الظلام إلى أن اشتكت دماء الضر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشهد عشاه وطوى تحت الإجارة كاشهد مدرف الآدمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وروته الجبال الشم من ذهب عن نفسه وأراها أيام شمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيف تدخل إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي آمر نهي ولا أحد أبر في قول لا منه ولا أمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين بخلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس ورفا من البارع ورشفا من الديام وواقفون عند الديم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم دامت عنه النصارى في نبيهم وكن بما شئت مدحا فيه وتكم فانسب إلى ما شئت من شرف وانسب إلى قتل ما شئت من فإن فضل رسول الله ليس له حد ويعرب عنه ناتك بفمه لو ناسبت قدره آياته عظما آياته حين يدعى دار لم يمدحنا بما دعي العقول به رصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى معناه فليس يرى للقرب والبعد من غير منفهم فالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلع عنه بالهدى فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية الرسل الكرام بها فإنما اتصلت منه فإنه شمس فضل هم كواكب ويظهرن أنوارها للناس بالظلم أكرم بخلق نبي إنسانه خلقا بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبار في كرم والدار في همم كأنه وضع في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي الشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه مبتسم لا طيب يعدل دربا ضم عظمه طوبى لمنتشك منه ملتثم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه مختتم يوم تفرس فيه الفرس أنه قد تنذر بحلول الفرس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامتة الأنفاس من أزف عليه والنار وزازاوة غادت بيردها ورد واردها بنظم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا الله للخلق كلهم أمو وصنوف إعلان البشائر لا
إن ذاري لم تشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم الموجه لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعدما عينوا في الأفق من شهب منقطعة والقمر في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق أنهم هربان أبرهة أو عسكر بالهزا من رحمته رمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم نبذا ببدة ببطن ما نبذ مسبح من أشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إلي على ساكن بلا قدم كأنما صدر شطرا لما كتب من بدء الغد في اللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقي الرواضيس للهجير أقسمت بالقمر المنشك أن له من قلبه نسبة مفرورة القسم وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أمي فالصدق في الوار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الوار من أرم ظن الهمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهم بغاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن آل من الأضم ما سامني الدار ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التمست نارين من يديه لا سلمت الندى من غير مستلم لا تنكر الوعي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم فذاك حين بلوغ من نبوتي وليس ينكر فيها المعتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصيبا باللمس راته وأطلقت أريبا من رفقة وآية سنة الشفاعة دعوة أتاكت غرة في العصر الدهم بعرض جاد وخلد البضاء بها زيبا من الجمع وسيلا من العارم داني وجه آيات له ظهرت ظهور نار الكرى ليلا على علمي فالدر يزداد حزنا وهو منتظم وليس ينبذ قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المدي لا ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف
لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبقين من ذي شقاق ولا يبغين من هجم ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى العاد إليها ملك السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لا مانع كموج البار في مدد وفوق جبره في الحسن والقيم فلا تعد ولا توصى عجائبها ولا تسام ولا الإكثار بسام غرت بها عين غاية قلته لقد بحبل الله إن تتلوها خيفة الأضاء أدبادر الأضاء من ورد الشبيم كأنها الأوضة بيد الجواب قد جاءوك وكالصراط وكالميزان معدلة والقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لأسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين هاذك الفهم وتنكر العين ضوء الشمس من رحمة وينكر الفم ضام الماء من سقم وخير من يمم العفو نزاهته سعيا وفوق مطول العين كر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلا إلى حرم نجد من الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبالتدرب إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولا ترام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم ما غد من قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تختلف سبعة طباق به في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدشوا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنير
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم ووجد كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مبتهم وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم بشرى معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما هدى الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم راعت قلوب الهدى أنباء بعدته كنبات نزفلت قبلت من الغنم ما زال القوم في كل معترك أتاك بالقنا لهما على وضم وذو الفرار فكادوا يغفضون بأسلا سالت ما الإكبار والرقم قبل الليالي ولا يدرون عندها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كان مدين ضيف هل سادهم بكل قوم إلى أجل قدم يجر بر خميس فوق سابع ترمي بموج من الأفضال ملتظم من كل منتدب لله متسب يصوم الغفور منصدم حتى ودت ملة الإسلام ويفي من بعد غربتها موصولة الرحم مقبولة أبدا منه بغير أب وغير بغل ولم تيتم هم الجبال وزلنهم مصادمهم ماذا رأى منهم وفي كل مصطدم وزل حنينا وزل بدرا وزل هودا وزولا من الرقم المسل البيت عمرا بعدما وردت من الهدى كل المسود من الإمام والكاتبين زمر الغادمات تركت أقلامهم شاكس إليهم زيما تميزهم والورد يمتاز بالزيما من السلام تؤتي إليك رياح النسر نشرهم وتأسف الزهر بالأكمام كل جميل كانوا في ظهور الخيل نبت الربا من شدة الحزم لا من شدة الهزم طارت قلوب الهدى من باس فرقا وما تفرق بين الفهم والفهم ومن تكن برسول الله نصرته عند القول وسط فيها جامعة تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به أهل أمته بإرث الذي قل إذا ألم الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم كما كمل العلم بالأمي معجزة في الجاهلية والتأتي باليتم ختمت بدين أستقيل به إذ قلت كلمات الشهوة كأنني بما هدي من النام وتضوي سباب الحالتين وما ويا وزارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين في الدنيا ولم تسم من يبي آجلا منه بعاجله يبي الأرض فيه إن أعد ذنبا وما عديب تقدين من النبي ولا أبلي بمنصرمي وإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا إن لم يكن بما آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم يا شير فراجي مكارم ومنظر جمد كريمة يهوجد لخلاص خير متسمي ولا يفوت الغنى من يدن ضربات إلا لا ولا زوال بماذنا على هرمي أغرم الغلق ما إليه من ألوذ به سواك ولا يضيق رسول الله جاءوك بميث الغريم وتجلى من تقي بين من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك العين يا نزلة امرتي من زلة عظمت إن الكبائر من غفرانك اللهم ميل على رحمة ربي أن يقدم ويأتاتي يا ربي بالمصطفى هذه
ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان